Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official, channelnya petani melon dan semangka dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ini adalah tanaman melon yang sudah berumur 5 hari setelah tanam. Kita lihat lebih dekat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana cara mengendalikan hama pada tanaman melon. Jadi untuk penanaman kali ini khusus tanam melon, jadi tidak ada semangkanya. Kalau yang kemarin campur ada melon ada semangka, tapi untuk yang penanaman kali ini khusus melon, jadi ada 6.000 pohon kemudian dicabang menjadi 12.000 pohon melon. Bagi para pemirsa channel Petani Maju Official dimanapun Anda berada, mungkin punya tanaman yang seumuran dengan tanaman ini, bisa saling berbagi informasi dan bertukar pendapat. Jadi kita bisa mendiskusikan tanaman kita, barangkali ada yang perlu didiskusikan, yang perlu ditanyakan untuk sama-sama meraih hasil yang terbaik. Menurut pengalaman saya pada budidaya tanaman melon ini, awalnya hama yang terlihat menyerang lebih dulu itu adalah ulat. Ulat itu pasti datang. Jadi walaupun tidak diundang, yang namanya ulat itu pasti datang. Jadi apabila tanaman sudah mulai tumbuh, jadi begitu tanam jarak kira-kira 6 atau 7 hari sudah mulai tumbuh, itu ulat pasti datang. Jadi yang paling mudah dideteksi itu ulat dan juga kerak daun atau trotol. Maka dari itu kita harus siapkan obat ulat. Kemudian ini saya sekedar berbagi pengalaman. Sekarang ada obat ulat yang sekaligus bisa untuk kutu-kutuan. Jadi insektisida sekaligus akarisida, seperti yang saya pakai. Jadi saya merekomendasikan lebih baik pakai itu, karena kalau kita hanya pakai obat kutu, kita tetap beli obat ulat. Kalau kita beli obat ulat, kita tetap beli obat kutu. Jadi ini obatnya bisa sekaligus untuk ulat dan kutu-kutuan. Kemudian tinggal kita tambah fungisidanya. Kita pakai yang gabungan kontak dan sistemik. Jadi biar kita tidak terlalu ribet mikirnya, karena obat begitu banyak macamnya, bahan aktif begitu banyak macamnya, terkadang kita malah bingung harus pakai yang mana. Kalau bagi yang pemula atau masih belajar, simpel saja, kita pakai 2 obat. Kita pakai Sagribit dan Bion M, itu sudah cukup. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung harus pakai obat apa saja. Mungkin lain petani, lain teknisi, lain pengalamannya. Ada yang pakai prinsip, misalnya tanaman masih kecil, pakai obat yang biasa-biasa saja. Kemudian dipantau kalau ada penyakitnya, kalau ada hama menyerang, disesuaikan obatnya. Mungkin cara seperti itu lebih efektif. Mungkin bagi yang sudah sering menggunakan bermacam-macam obat, sudah paham tentang berbagai macam bahan aktif, tidak masalah. Tapi kalau menurut pengalaman saya, lebih baik kita pakai obat sekalian yang kita yakin, kita sudah pernah menggunakannya, sudah terpercaya lah istilahnya. Jadi kapanpun hama menyerang, saat itu juga hama kita pastikan mati. Jadi aman, tanaman kita aman. Suatu contoh gini, sejak awal seperti ini saya menggunakan Sagribit karena untuk pencegahan. Jadi dosisnya rendah saja, kita kasih sedikit saja penyemprotannya. Lagi pula tanaman juga masih kondisinya kecil, jadi sekedar untuk mencegah.
agar tidak sampai terjadi serangan hama. Singkat cerita seperti ini. Jadi kalau kita pakai sakribit, dari awal kita pakai sakribit, itu perjalanan tanaman, perjalanan tumbuh kembangnya itu sangat mulus. Mungkin bagi Anda yang mau mencoba silahkan. Jadi kalau dari awal Anda menggunakan sakribit itu aman dari ulat dan juga kutu-kutuan. Tanaman akan terlihat mulus, daunnya mulus, bersih. Tinggal nanti kalau misalnya kok sudah pakai sakribit tetap ada ulat, ini berarti dosisnya perlu ditambah. Mungkin tanaman sudah mulai tumbuh besar, katakanlah usia 15 hari, 20 hari, tanaman sudah mulai menjalar, sudah mulai memanjang cabangnya, jadi perlu dinaikkan. Kalau awal-awal mungkin cukup 1 sendok teh, kemudian dinaikkan 1 sendok makan, kemudian menjadi 2 sendok. Itu sudah, kalau menurut saya sudah cukup ampuh untuk hama ulat dan kutu-kutuan. Kemudian untuk fungisidanya dengan pakai Beyond M sudah cukup bagus. Jadi sebenarnya hanya pakai 2 obat itu saja, Beyond M dan sakribit, sudah cukup. Namun sebagus apapun obat, kalau penggunaannya tidak tepat, juga kadang masih tetap ada hama serangan yang masuk. Mungkin caranya salah. Terus juga untuk daerah-daerah endemik, jadi kalau hamanya yang terlalu banyak, sebagus apapun obat yang kita pakai, masih ada kemungkinan untuk jebol juga, tetap tidak terkendali. Karena jika hama terlalu banyak, mungkin yang menyerang sudah mati, datang lagi untuk daerah-daerah tertentu. Sekarang logikanya seperti ini. Anda menanam melon bersebelahan dengan kedelai yang sudah mendekati panen atau sudah setengah perjalanan. Kemudian coba Anda perhatikan, dan ini saya pernah mengalaminya sendiri. Padahal waktu itu tidak berdekatan, masih ada jarak sekitar 10 meter, dan ternyata memang benar perawatannya sangat susah. Walaupun kita sudah pakai obat yang bagus, tetap berbeda dibandingkan dengan kita menanam di daerah yang steril. Jadi penentuan, sebenarnya dibandingkan dengan obat, penentuan lokasi tanam itu lebih besar menentukan keberhasilan Anda. Jadi pemilihan lokasi tanam itu paling nggak sudah menentukan 50% keberhasilan Anda. 50% lainnya itu dipengaruhi banyak faktor, termasuk obat-obatan, pemupukan, pengairan, dan lain-lainnya. Jadi pemilihan lokasi tanam itu sudah 50% sendiri. Itu pentingnya memilih lokasi tanam, karena bila lokasi tanamnya kita steril, maka perawatan tanaman menjadi sangat mudah. Jika informasi ini berguna untuk Anda, silahkan subscribe, karena dengan subscribe masih banyak informasi-informasi yang akan Anda temukan di channel ini. Dan juga dengan subscribe Anda bisa mengikuti pertumbuhan tanaman ini dari hari ke hari sampai panen. Sekedar mengikuti, mungkin juga mencari pengetahuan, juga mungkin mencari teman. Jika Anda punya tanaman yang seumuran ini, dimanapun Anda berada, jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.